Bab 469. Membuat masalah. Bantuan. Audrey Han ragu-ragu. Kalian. Jangan meremehkan kami. Talita menepuk bahu Audrey Han. Dan kemudian memandang Marcel Wang di sisinya. Marcel Wang adalah ahli komputer. Dia bisa membantu melihatnya. Mendengar ini, Audrey Han melirik Marcel Wang. Disebut ahli komputer oleh wanita idamannya. Marcel Wang sangat senang sehingga matanya seolah meledakkan gelembung merah muda yang penuh kasih. Ia segera mengangguk dan menepuk dadanya. Jangan khawatir. Aku akan memasuki ke sistem mereka. Setelah berbicara, dia duduk di depan komputer. Dan semua orang mencondongkan tubuh ke depan. Audrey Han sedikit bingung. Mengerucutkan bibir merahnya dan menyaksikan operasi Marcel Wang. Bagaimana dengan Talita? Seolah-olah dia telah melihat melalui pikirannya. Dia menjelaskan dengan lembut. Seorang ahli komputer biasa tidak mungkin bisa menyerang sistem orang lain. Tetapi Marcel Wang berbeda. Keluarga mereka memang bergerak di bidang ini, kalian dilarang berbicara tentang ini. Audrey Han juga merasa bahwa bagaimana suatu sistem dapat diretas begitu saja. Lagi pula, meretas ke dalam sistem orang lain adalah ilegal. Dia juga tidak merekomendasikannya. Tetapi masalah peretas ini juga tidak mudah untuk diselidiki. Sekelompok orang menunggu dengan bosan. Marcel Wang tiba-tiba meningkatkan kecepatan pengoperasian keyboardnya. Dan tiba-tiba mengucapkan, yang mengejutkan semua orang. Ada apa? Talita bertanya dengan gugup. Sistem ini telah diretas oleh orang lain. Apa? Audrey Han sedikit terkejut. Sudah diretas? Ya. Marcel Wang mengangguk. Wajahnya serius. Selain itu, teknik pihak lain lebih pintar daripada milikku. Sangat hebat. Kurasa ini bisa membuat mereka pusing selama beberapa hari. Audrey Han. Sangat mengagumkan. Siapa yang meretasnya? Bisakah kamu mencari tahu siapa yang meretasnya? Talita menanyakan pertanyaannya lagi. Operasi Marcel Wang dimulai dengan cepat lagi. Dan setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Pihak lain adalah ahli. Aku tidak bisa melakukannya. Talita. Marcel Wang. Apa cuma segini kemampuanmu? Dipandang rendah oleh wanita idamannya. Marcel Wang langsung merasa bahwa seluruh dirinya tidak baik. Tetapi dia tidak punya pilihan selain tertekan di dalam hatinya. Dan dia harus melatih keterampilannya dengan keras setelah dia pulang nanti. Audrey Han kembali ke kantor dengan tenang. Masalah kali ini disebabkan oleh Golden Ye. Jika bukan karena dia melakukan tindakan seperti itu, maka dia tidak akan difoto. Dan dia bahkan perusahaan tidak akan diseret. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Audrey Han langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon dan memarahi Golden Ye. Tetapi setelah memikirkannya, menelepon Golden Ye saat ini mungkin membuatnya sembarangan berpikir. Setelah memikirkannya, Audrey Han akhirnya membuka WeChat. Karena Golden Ye menambahkan WeChat-nya sebelumnya di konferensi pers dan sangat memohon untuk tidak memblokirnya. Audrey Han langsung mencari Golden Ye. Kemudian mengirim pesan secara langsung. Tidak lebih menuduh atas keusilannya. Kemudian mengatakan bahwa yang merajalela saat ini di internet telah mengambil semua informasi pribadinya dan menyuruh Golden Ye untuk mengurus bagiannya sendiri. Saat ini adalah jam kerja. Audrey Han tidak berharap Golden Ye membalasnya begitu pesan itu dikirim. Jadi ada balasan tidak lama setelah pesan itu dikirim. Dia tercengang dan menatap linglung melihat pesan dari Golden Ye. Serahkan padaku. Hanya ada 2 kata. Tetapi itu memberi orang lain semacam ketenangan yang tidak berwujud. Serahkan padanya. Maksudnya, apakah dia akan menangani masalah ini dengan otoritas penuh? Bagaimana cara menyelesaikannya? Saat dia berpikir,
Telepon bergetar lagi di tangannya. Audrey Han melihat pesan itu, dan sudut mulutnya berkedut. Jumlah kata kali ini lebih banyak dari yang sebelumnya, tetapi isinya sangat naif. Jangan memblokir aku. Dia telah mengucapkan kalimat ini beberapa kali di depannya, tetapi untuk beberapa alasan, kemarahan yang baru saja muncul telah banyak menghilang. Dan Golden Ye benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pesan semacam ini dikirim olehnya, jika bukan karena apa yang dia katakan di depannya. Dia pasti tidak akan membalas pesan Golden Ye. Bagaimanapun, dia mengatakan itu untuk menyerahkan kepadanya. Biar dia yang menyelesaikannya. Jadi dia menunggu dengan tenang untuk melihat bagaimana dia menyelesaikannya. Dia tidak berharap bahwa api pada akhirnya akan membakar tubuhnya dan ke tubuh Glenn pada akhirnya. Dia tidak membalas pesan itu. Golden Ye melihat tidak ada balasan. Dia langsung menelepon. Audrey Han, apakah kamu ada kepentingan? Kau memblokir aku, Audrey Han. Apakah aku masih bisa mengirimimu pesan kalau aku sudah memblokirmu? Lalu mengapa kamu tidak membalasku? Suara Golden Ye terdengar sedikit mengeluh. Aku sudah membaca pesannya. Apa tidak wajar jika tidak membalas? Apa itu wajar? Lalu jika aku sudah membaca pesanmu dan tidak membalasnya, apa kamu tidak akan panik? Audrey Han, apa hubungannya denganku? Golden Ye terkekeh. Suaranya terdengar rendah dan memabukkan. Tentu saja itu penting. Karena aku sangat peduli jika kamu membalasnya atau tidak. Audrey Han. Entah kenapa, dia merasa panas di wajahnya, tetapi juga sangat marah. Jadi dia langsung mengatakan bahwa dirinya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain dengannya lalu memutuskan telepon. Golden Ye mendengarkan nada sibuk yang datang dari ponselnya. Setelah mendengar suaranya barusan, dia sepertinya bisa melihatnya kekesalan. Tanpa sadar, bibir Golden Ye melengkung. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Lagi pula, selain dia, tidak ada pria lain di sampingnya sekarang. Asteris. Masalah datang dengan cepat. Golden Ye mengatakan bahwa dia akan menanganinya. Keesokan harinya tidak terlihat lagi berita tentang dirinya. Akun pemasaran sepi seperti ayam. Meskipun masih ada netizen yang bertanya, akun pemasaran tidak ada pergerakan. Para netizen juga sudah sewajarnya tidak berkutik. Tapi masalah internet sudah terpecahkan. Bukan berarti bisa bernapas lega. Ketika Audrey Han datang untuk bekerja, terdengar kabar bahwa Vina Lin sedang menunggunya di kantor. Apa dia datang begitu awal? Audrey Han mengangkat alisnya. Apa benar masalah selalu datang bersamaan? Memikirkan hal ini, Audrey Han berjalan ke kantor. Gita menarik lengannya. Hati-hati. Ekspresi mukanya jelek. Aku tidak tahu siapa yang menyinggung perasaannya. Gita tidak tahu bahwa Vina Lin dan Golden Ye sedang berkencan buta. Jadi wajar baginya untuk berpikir seperti ini. Talita lebih tidak tahu, dan meletakkan tangannya di dadanya. Apa ada masalah? Apakah itu diprovokasi hingga datang ke perusahaan kita untuk memasang wajah buruk? Mereka berdua tidak tahu cerita di dalamnya. Audrey Han tidak berencana untuk menjelaskan apapun kepada mereka saat ini. Jadi dia harus berkata dengan lemah, "Aku akan pergi melihat dulu. Kalau harus berhati-hati." Gita menasihati dengan tidak tenang. Audrey Han membuka pintu kantor dan melihat Vina Lin duduk di sofa. Begitu dia masuk, dia merasa suasananya tidak beres. Karena pihak lain adalah klien. Audrey Han masih tersenyum sopan. "Nona Lin, mengapa hari ini datang begitu pagi? Jika datang lain kali, kamu dapat meneleponku terlebih dahulu agar tidak menunggu terlalu lama di sini." Mendengar suara itu,
Finalin menatapnya dengan sarkasme dan kemarahan di matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, Finalin langsung melemparkan berkas yang ada di tangannya ke arahnya. Apa ini barang bagus yang kamu kirimkan padaku? Apa ini juga bisa disebut karya desain? Bersambung.